Nah, Kang, atuh Kang, tong Siap. gitu atuh Kang. Siap salah. Coba lihat. Salah wae. Ini adalah bukti pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada kami dari pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta. Siap. Nih sudah ada, lihat nih, satu. Ini hanya sebagian kecil yang kita print. Tuh. Siap. Kemudian juga nih di depan Abi harita uwi tabu setengah 10. Pajunan Abi tah. Abi teh rek turun era bupati. Siap, Bu. Aduh, Kang atuh Kang. Kami izin menjelaskan. Kayak gitu. Hari ini kita akan kita akan tanya dulu secara administratif. Karena ini adalah kewajiban pemerintah daerah untuk menanyakan secara legal administratif kepada pengelola. Kang Lutfi bertanggung jawab sebagai pengelola di sini. Insya Allah sesaran saya ini. Oke, silakan Pak. Silakan bertanya Pak. Ya Pak Kanut, silakan Pak. Siap. Pak Lutfi, kira-kira untuk pelaksanaan kegiatan ini kan perlu persetujuan izin lokasi dulu ya. Manawi perizinan yang sudah ditempuh oleh Kang Lutfi, namanya di dia. Kalau izin kan memang kita sudah, saya mewakili representasi Pesta Pelangi. Kalau izin kan sudah berproses di Bapak. Yang Kan Pesta kami Pelangi ya? Iya. Tapi tadi Pak Hendy telepon ke saya, Lahan ini bukan pelangi. Lutfi katanya. Ya Pak boleh Lutfi. aja dicek. Saya tegur Pak Hendy aku. Sebentar. Ya, sebentar, Sob. Lanjut. Kata Kang Lutfi bahwa ini adalah Termasuk satu lahan yang kesatuan di lahan Pesta Pelangi ini. yang diusulkan. Tapi berdasarkan peta yang diusulkan di sistem kami, yang tadi sudah diklaim oleh Kang Lutfi bahwa ini adalah bagian daripada yang diusulkan. Ini lokasinya tidak masuk kepada pengusulan yang diusulkan oleh Kang Lutfi atas nama PT Pelangi. Mohon, Abdi izin ngajelaskan. Siap, enggak. Areal PT Pelangi sebelah sana nyambung ke sebelah sini, Bu. Yang dulu sempat ini dikelola oleh yang namanya ahli waris. Ya. Nah, seiring waktu berjalan, matching plan yang sebelah sana, kebutuhan Wika, dia butuh lahan tambahan. Sehingga tanah di sebelahnya milik Ibu Christine dan Bapak Heru minta untuk diratakan. Nah, Pak Hendy akhirnya- masih ada. masih ada, Pak. Ada. Masih ada. Keluarga Arum. Bukan room, Bukan. karena dia ada sertifikat. Lanjut. Nah, seterusnya akhirnya saya bersama teman-teman bersepakat ya udah daripada sama orang nih sama kita aja diratakannya. Akhirnya kita transaksi lah dengan si pemilik lahan untuk membeli kandungan tersebut. Nah, ya ini hasilnya Tapi jalannya. berdasarkan Berarti- undang-undang yang ada, Kang Lutfi bahwa cut and fill dan kemudian ada pengangkutan dengan secara besar-besaran itu mengacu kepada undang-undang yang ada, tetap harus mengajukan perizinan. Siap, Bu. Nah, tetap harus mengajukan perizinan walaupun itu adalah sifatnya cut and fill. Siap. Untuk suatu pembangunan lah gitu kan. Tetap itu harus diproses perizinan gitu. Nah, kalau tadi dasarnya adalah ini bagian dari PT Pelangi, setelah kita cross check dari PT yang tadi diajukan PT Pelangi, ternyata wilayah ini tidak masuk pada peta yang diajukan atas nama PT Pelangi. Jadi ini tidak termasuk pada zona yang masuk pada diusulkan Nah, gitu. ya siap. Yang pasti ketika berbicara substansi yang tadi kita salah. Nah, tapi mohon izin kami memberikan penjelasan sedikit. Karena di awal ketika kami bertransaksi dengan si pemilik lahan, yang tentunya lahannya dibutuhkan oleh matching plan yang bekerja sama dengan Wika, sehingga hemat kami tadinya kami pikir mereka yang mengajukan perizinan tersebut, sehingga kami tugasnya hanya meratakan, begitu Bu. Sebetulnya sederhananya sih seperti itu. Adapun hal lain, kalau secara personal saya dan kawan-kawan di sini, karena ini dikelola secara dengan masyarakat juga Bu. Dengan masyarakat kita mengelola tidak sendirian. Jadi semua elemen masyarakat yang ada di desa sini, khususnya warga desa Cilampahan, semua terkait. Kita berjibaku bersama-sama untuk mengerjakan ini semua. Yang pertama adalah tentu saja tadi karena ini secara legal administratif ini adalah tidak ada Siap. pengajuan, berarti ini sifatnya ilegal sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Siap. Jelas ini adalah ilegal, betul ya Kang Lutfi ya? Siap, Bu. Karena tidak pernah mengajukan dari pihak pengelola yang penanggung jawab. Ya. Yang kedua adalah kalau ini berdasarkan kebutuhan masyarakat yang kemudian dampaknya daripada ilegal ini itu berdampak terhadap kenyamanan para pengguna jalan. Sudah banyak korban, terutama sepeda motor yang berjatuhan tergelincir karena akibat licinnya, akibat dari proses penggalian ini kemudian membuat jalan licin. Ini adalah bukti sebagian yang saya print
dari kemudian masyarakat yang merasa keberatan. Gitu. Jangan sampai yang tadi disampaikan oleh Kang Lupi, ini juga ada masyarakat yang terlibat, tetapi masyarakat yang pengguna jalan dirugikan. Siap. Kan tidak boleh seperti itu. Siap. Nah, jelas kita harus bersama-sama menjaga, gitu kan. Ini banyak masyarakat yang dirugikan, gitu. Kalau misalkan dijumlahkan, pengguna jalan itu lebih banyak daripada masyarakat yang dihimpun untuk berikut serta dalam kegiatan hari ini. Nah, karena kalau posisinya sudah begini, saya minta kooperatif. Siap. Gitu ya. Mulai hari ini tidak ada lagi aktivitas galian. Siap, Bu. Dan saya minta baik dari Provinsi Jawa Barat, ini dari Provinsi Jawa Barat, dari SDM Provinsi Jawa Barat, ya. Pak Kacap Ya. dari Sapo dengan dari SDM Kemudian ini provinsi. juga dari Kabupaten Purwakarta, kita akan melihat komitmen daripada Kang Lutfi sebagai tadi sudah mengatasnamakan penanggung jawab daripada pengelola galian ilegal ini, gitu kan. Ini Kang, payahna. Siap, Bu. Saya minta stop. Itu apalagi nanti musim penghujan, Siap. gitu ya. Ini tolong diawasi ya Pak ya. Izin, barangkali bisa membuat surat pernyataan. Iya. Insya Allah. Kita buatkan surat pernyataan. Ini kita simpan buat barang bukti ya. Sebenarnya kalau Kang Berkaitan dengan tidak mengabaikan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat akan mentaati seluruh aturan-aturan lingkungan tata ruang, ketentuan ketertiban dan keamanan masyarakat. Bertanda Peten. Galian Tanah Merah ini. Ya, jadi hari ini saya Bupati Purwakarta didampingi dengan dinas terkait. Ini ada dari ISDM Provinsi Jawa Barat, juga ada dari Satpol PP Provinsi Jawa Barat, juga dari dinas terkait yang ada di pemerintahan Kabupaten Purwakarta. Saya juga didampingi oleh Pak Kasat Reskrim dari Polres Purwakarta. Dan kemudian saya langsung bertemu dengan penanggung jawab daripada pengelolaan galian tanah ilegal ya, itu kita sebut karena belum berizin. Mereka belum mengajukan perizinan. Hari ini kita sampaikan dan alhamdulillah disambut baik kooperatif dan mereka janji akan menghentikan gitu ya, menghentikan aktivitas galian gitu sampai perizinannya kemudian mereka tempuh gitu ya. Yang pertama tentu saja saya hari ini berdiri di sini atas keluhan warga masyarakat Purwakarta, terutama pengguna jalan raya penghubung antara Purwakarta dengan Bandung Barat. Ini jalan arteri yang menghubungkan Purwakarta dengan Bandung Barat, melewati kurang lebih sekitar 5 kecamatan. Jadi ketika aktivitas ini dilakukan sedang turun hujan, ini membuat jalan licin dan banyak juga masyarakat pengguna roda 2 yang memang tergelincir gitu ya. Untuk itulah hari ini kita bersama-sama berkomitmen untuk menghentikan aktivitas galian sampai perizinan ditutup. Sudah berapa lama Bu ini beroperasi Bu? Kalau yang baru ini kurang lebih sekitar 2 bulan ya, gitu 2 bulan. Tapi area galian ini sebetulnya ini sudah beberapa kali kita lakukan penutupan, gitu kan. Kita lakukan penutupan bersama dengan Provinsi Jawa Barat, kemudian juga dengan Polres Purwakarta. Tetapi mereka memang masih membandel dan terus melaksanakan aktivitas galian ilegal ini. Sanksi mungkin ada sanksi bagi ini? Tadi sudah kita berita acarakan ya gitu. Nanti komitmen setelah itu kita akan serahkan ke pihak yang berwenang gitu kan. Dalam hal ini Kepolisian Resort Purwakarta, ini Pak Kasat Reskrim juga sudah beberapa kali menyampaikan ke mereka gitu kan. Ya mudah-mudahan apa yang mereka tadi sampaikan itu mereka memegang komitmen itu. Makanya pada hari ini kita tegur ya, kita lakukan sidak karena ternyata di lapangan ada titik-titik tertentu yang belum sesuai dengan perizinan yang mereka ajukan. Jadi kita hentikan dulu. Ada sanksinya Pak? Kalau sanksinya jelas, kalau yang namanya pelanggaran tata ruang ya harus kita hentikan gitu ya. Karena semua izin itu hanya bisa semua kegiatan masyarakat bisa dilaksanakan apabila sudah memiliki perizinan. Berarti artinya ini dihentikan dulu atau gimana? Dihentikan dulu sampai dengan mereka selesai mengurus perizinannya. Ini Kalau masih tetap berjalan, Kalau tetap jalan ya tentu kita akan kenakan sanksi sesuai dengan Perda Tata Ruang ya yang berlaku ya. Tadi teman-teman kita dari Satpol PP sudah ada ya. Nanti sanksinya tergantung apa yang mereka lakukan ya. Kalau misalkan sudah mendirikan bangunan yang tidak berizin tentu dibongkar lagi bangunannya ya. Kalau yang seperti sekarang ini kan terutama
proses penataannya belum tertata dengan baik ya, karena perizinannya juga belum tempuh gitu ya. Kan Pak biasanya seperti yang lalu-lalu setelah ditutup buka kembali. Ya, ini nanti akan kita pantau terus ya, karena teman-teman tadi di sini dari provinsi juga hadir, Satpol provinsi sampai SDM provinsi juga hadir di sini. Pak, terkait keluhan masyarakat yang jalanan tidak nyaman, kotor dan lain-lain itu termasuk dalam ini nggak sih Pak? Ya. Jalan kotor sebetulnya kalau kaitannya kalau memang mereka berizin, mereka akan diperintahkan setiap mobil yang keluar itu kan harus disemprot gitu ya, jangan sampai rodanya itu mengotori jalan dan mengganggu masyarakat. Artinya masuk prosedur dalam peraturan Pak? Betul, nantinya masuk prosedur kalau memang nanti izinnya itu ditempuh makanya ya. Di Purwakarta sendiri berapa titik Pak yang ilegal atau belum memiliki izin? Kalau saat ini ya kita 2 titik ini ya, titik ini dengan nanti sebenarnya satu lokasi yang sama ya, satu hamparan ya, cumanya terhalang oleh pom bensin ini ya, karena dia berputarnya di belakang ya. Om gitu dulu ya, sebentar ya, saya di 50 hektar untuk izin lokasi.